sobat Ngebrels Gembels, kembali lagi bersama Sim Aing. Setelah sekian lama ya, si aku ini nggak upload video sekarang. Nah, mumpung ketemu senior ini senior saya ini, saya waktu masih kecil ini yang ngebimbing ini kok kalau mau tahu musik harus bisa bahasa Inggris, terutama dia sebenarnya penggemar The Beatles. Saya menggemar The Beatles ya dari ini senior saya ini dulu. Ya ini cupu lah kalau masalah musik. Nah, waktu pertama suka sama musik ya, mendalami musik khususnya rock and roll. Nah, ini dari beliau ini, dia ini lumayan lah, bukan lumayan, kita mantap. Kalau dulu kita sambil dankan ini gitarisnya nih, gitaris The Beatles. Nah sekarang mantan. Ya sekarang kita Karena mau kesibukan yang membacok tulang ya gitu. itu mah manusiawi lah, kesibukannya manusiawi. Nah, mumpung masih bukan masih ada, mumpung ketemu gini kan, udah lama ketemu juga, jarang-jarang lah, jarang-jarang ketemu. Sebenarnya saya pulang dari Mana? Amerika ya, dari Sydney ya. Ya sih, mengembara. Jadi gini aja, langsung kepada intinya aja. Kenapa bisa ini gitu, menginspirasi gitu The Beatles. Emang sih kalau dilihat dari influencer The Beatles, banyak lah menginfluencer orang-orang. Tapi kan waktu sejaman sama The Beatles ada Rolling Stone, ada apalagi banyak lah yang seangkatan sama The Beatles gitu. Tapi ini sangat menjiwai sekali The Beatles-nya gitu. Gimana ini sampai menjiwai begitu? Bisa dibagi-bagi lah, di share-share pendapatnya. The Beatles tuh terinspirasi dari ya legend juga, Elvis Presley. Cuman seiring waktu berkembang juga aliran baru, gospel, rock and roll and gospel. Aransemen The Beatles tuh yang mengaransemennya grup Rolling Stone. Dulu belum ada nama Rolling Stone, hanya sekelompok yang orang-orang yang suka bermain gitar mengaransemen lagu-lagu The Beatles. Ya itu telah personel Rolling Stone. Akhirnya Covering mungkin ya, ya nge-cover lagu The Beatles, Rolling Stone ya aransemen musik, tapi warna aslinya The Beatles memang gospel dan rock and roll dari Elvis Presley. Nah, tapi ini yang pertanyaan kan, si yang menginspirasi si The Beatles itu kan gospel ya, musik gospel itu kalau mau tahu itu musik rohani mungkin ya. Musik yang seperti di katedral gereja gitu. Tapi kan sempat ada satu kasus yang John Lennon itu kan yang sangat fenomenal. Dia menganggap dirinya melebihi Tuhan, melebihi Yesus. Rock and roll itu melebihi Yesus. Nah, buktinya The Beatles konser pada hari Minggu, gereja kosong. Semuanya nonton. ya itu memang kata-kata kontroversi dari seorang John yang fenomenal, dan memang sempat ditinggalkan juga, ada mendapat kecaman yang sangat tapi pada para fans ternyata
tidak bisa menutup hati mereka setelah ada permintaan maaf dari John Lennon sendiri ya. Kang Lennon. Enggak, Kang Lennon juga akhirnya itu balik lagi, fansnya tidak berkurang gitu. mungkin karena ini ya, mungkin masalah personal itu tidak, masalah pribadi itu gak bisa Cuma kan kita, menutupi sebuah karya gitu. Emang karyanya bagus cuma kan, kita karya kan dia. menyoroti karyanya. Iya, Kalau personalnya kita kan itu mah apa, mencoba untuk objektif aja ya. Ya objektif aja kan. ya, Kalau kita kan masalah menyoroti, ya. personal mah ya bodo amat, tapi kan karya-karya dia emang agung lah, bukan agung gimana ya, emang agung. Edan lah gitu anjing karya-karya John Lennon. Ya dulu Elvis pencetus revolusi rock and roll, muncul lagi revolusi, muncul lagi The Beatles, sampai mungkin terusannya grunge. Grunge ya. Yang terakhir Cuma yang yang legend grunge ya, itu, grunge. yang Kurt Cobain itu grunge bersaing sama Britpop. GNR pada waktu itu sama-sama mendapatkan apa sih, reward dari industri musik, bergengsi, sama-sama mendapat karena dari penjualan. Cuman yang bertengger lama sampai ya dari The Beatles dari Elvis Presley, begitu timbul aliran-aliran baru. Sebenarnya dasarnya sama, cuman ada apa, ada cabang yang menambah gitu. Kalau pohon tuh seperti cabang jadi gospel. Dulu kan pure tuh murni rock and roll Elvis Presley kan itu sendiri. Ya pada awalnya gitu. Muncul The Beatles itu ya revolusi musik juga. Itu The Beatles Tidak terlalu kental, rock and roll bisa dibilang rock and roll, iya. Bisa dibilang gospel, iya. Bisa dibilang musik romantik atau romantik, iya juga. Karena penuh setiap lagunya tuh diciptakan dengan jiwa dan dari rasa dan pengalaman para personilnya. gitu. Kalau mau tahu jelas dengan The Beatles, atau nonton film yang The Beatles yang baru itu, yang X-Day apa, lagu judul lagunya itu X-Day Awake. X-Day Awake itu judul lagunya, itu jadi sekarang jadi judul filmnya, itu yang terbaru, film dokumenter, sedikit dokumenter itu menceritakan tentang The Beatles dari awal pertemuan para personilnya sehingga sampai mereka tenar gitu. Udah nonton belum filmnya itu yang XIOI? Nonton sudah, tamat tidak. Tapi intinya paham. Kan untuk menikmati, untuk tahu ini sop enak tuh kita nggak harus menghabiskan satu rantang penuh, 1 sendok 2 sendok. Nah itu Itu namanya kualitas, kayak musik The Beatles. Punya kualitas, punya warna sendiri gitu. Dan ya The Legend lah. Apa ya yang bisa membuat The Beatles itu jadi legenda itu, selain dari segi musiknya yang variatif itu, yang berani bereksperimen si John Lennonnya, dari kisah persahabatan mereka juga unik sebenarnya. Ya, ini unik. Para pemuda dari Liverpool sebenarnya yang lebih musiknya semua berasal dari jiwa. Kalau Anda baca lirik dan syairnya, semuanya mengandung arti. Dan kalau Anda orang pasti paham berbahasa Inggris, pasti akan sangat lebih mencintai The Beatles. Kalau Anda memang paham bahasa Inggris.
Nah itu pas pertama membuat si aku sangat ngefans sama The Beatles ini karena beliau pernah berkata pernah berkata lagi Pak, aku pernah ngomong sama saya. The long time ago, Nah the itu long time ago waktu sih gimana, long and endless the long and winding ah, road in long and winding road. Nah itu lagu itu jangan usang baliku makna dalam syair-syair The Beatles itu sangat dalam dan itu hampir bisa dibilang 99% tuh diambil dari kisah nyata kehidupannya. Seperti Let Me to Your Door, saya berdiam di pintu ketika saya mencintai seorang gadis tapi bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba saya hanya berdiri saja menatap di pintu. Nah kayak ini ya pasti nggak jauh beda sama lagu yang ini yang As I saw standing here, itu sama aja kan ya, dia ngelihat aja si Itu versi ceweknya di ini. beatnya Di tingginya. di Nah itu kan ada kalau lagi musisi, karena kalau rock and roll bukan musisi, kalau rock and roll kan bagaimana kita membuat suasana haru tapi dibuat riang gitu. Sebenarnya kan lagunya itu haru, I saw him standing here, dilihat kecengan gitu aja, ini menari dengan orang lain tapi ya, bikin ya kalau kita lihat riang aja. fenomena ya Pak, ya fenomena dan fenomenal cewek-cewek di Liverpool yang diserukan berteriak histeris karena memang syairnya itu memang nggak dibuat asal-asalan bunyi, semuanya kayak lagu Yesterday, kayak lagu semuanya dari hati dibuat. Jadi perpaduan antara penjiwaan satu lirik, aransemen musik, semuanya benar-benar memakai hati. Itulah kelebihan The Beatles, makanya sampai sekarang tuh melegenda. Kalau Coutinho tuh legend, beda juara dunia sama legend tuh beda. Kalau legend tuh kayak Muhammad Ali, kalau juara dunia tuh Mike Tyson Ya, gitu lah. Mike Tyson. Kalau legend Muhammad Ali. Ini nggak akan terlupa gitu. Nah Beatles seperti begitu juga, analoginya seperti begitu. Sama ini saya pernah lihat sebuah meme gitu ya di IG, ada Steve Jobs, ada Mark Zuckerberg, terus ada siapa yang membuat Twitter itu, pencipta Twitter siapa sih, pokoknya media lah. Oh ya, Kan Steve Jobs tulisannya teh di situ teh I made Apple, langsung Mark Zuckerberg I made Facebook. Terus yang buat Twitter I made Twitter, kecil si fotonya teh, di bawahnya gede John Lennon, kemudian I made the Beatles. Edan nggak? Edan tuh, edan anjing itu. iya, dan itu pantas dia mengklaim begitu. Memang rohnya tuh memang ya tidak bisa dipungkiri, terlepas dari kontroversinya ya Kang Lennon. John Lennon. Kang Lennon itu memang terlepas dari banyaknya kontroversi memang tidak bisa dipungkiri. Kang Lennon, John Lennon tuh inspirasi dari berbagai musisi, berbagai genre juga ya, sampai Kurt Cobain juga dia pernah bilang gini, dari The Beatles nanya, yang saya kenang dari The Beatles, saya sangat suka John Lennon tapi saya tidak suka Paul McCartney. Ini ngerti dah, pada awalnya orang ngerti si John Lennon tuh hatinya sama Kurt Cobain. Dia seniman mengalir begitu saja. Kalau Paul McCartney dia ibarat gerakan, dia otak dulu. Jadi ada jeda antara otak berpikir dulu baru ke tangan. Kalau John Lennon dia mengalir, flow.
Ya, jazz flow. ya itu mungkin Like betul. Kurt Cobain. Nah sama gitu, mungkin sama, Sama. satu Ya, aliran lah, bukan satu aliran apa lah, si cakarannya sama. meskipun warna musiknya berbeda, Beda. cuman apa sih, metode menciptakan satu karya tuh Kurt Cobain ada kemiripan dengan John Lennon. John Lennon. Datang begitu saja. Kalau Paul McCartney tuh dia berpikir dulu baru bergerak, jadi ada jeda. Nah, itu jadi ke apa sih, seni dari satu musik itu akan berkurang dengan Ya. dengan campur tangan, dengan campurnya berpikir. Ya. Itu versi Cobain gitu. Ada jeda buat apa namanya teh, menyatukan, mengcombine gitunya, mengkolaborasikan si pikiran dengan. Jadi tidak murni gitu. Jadi dianggapnya Ya, dianggapnya gitu, publikasi dengan gitu kan. Sedangkan John Lennon kan rock and roll itu benar-benar rock and roll. Kalau buat saya John Lennon kan dia preman sebenarnya kan, dia preman sekolah lah, sama lah. Apa kisah hidupnya nggak jauh beda juga kan sama Kurt ya, Cobain. akhirnya dari situ muncullah beraliran The Rolling Stone. Dulu kan tugasnya The Rolling Stone cuman mengaransemen musik-musik The Beatles, disempurnakan sama The Beatles. Memang autor penciptanya memang The Beatles, memang The Beatles. Coba deh nih gimana musiknya sebelum terbentuk The Rolling Stone. Tapi personilnya memang The Rolling Stone. Kan dulu juga sempat bukan sempat, aku lagi pernah mendengar juga Keith Richards juga dulu kan audisional dari The Beatles. Ya. Keith Richards kan audisional dari The Beatles. Bahkan ada video klip apa si Mick Jagger gitu, digandeng sama si John Lennon itu. Penerus orang mah. Akhirnya karena percekcokan dari ya solid apapun pasti ada, karena itu bukan satu kepala. Akhirnya muncullah aliran rock and roll blues, The Rolling Stone. Rock and roll gospel, The Beatles muncul lagi. Karena ya mereka juga punya arwah kayak The Rolling Stone. Cuman ya kita tetap tidak bisa menyampingkan kebesaran The Beatles. Dia menciptakannya juga, mengaransemen juga, meskipun memang mentahannya, kalau sederhananya begitu, mentahannya grup The Rolling Stone yang sekarang yang bikin mengaransemen kasarnya dulu dihaluskan gitu, dengan begitu tampil di itu ya The Beatles. Ya mau rekaman gitu ya, atau di ini kalau sudah jadi satu produk ya udah The Beatles yang ambil alih gitu. Nah, dan lama-lama bukan muncul pemberontak, itu kan yang namanya seni itu kan mengalir begitu saja. Muncul juga rock and roll blues, muncullah Keith Richards dan Mick Jagger. Muncul dari rock and roll, dari Elvis, rock and roll pure murni tanpa jadi rock and roll titik. Muncul rock and roll gospel, muncul rock and roll blues, The Rolling Stones, rock and roll. Kita bisa tahulah dari warna musiknya. Coba aja ban, lebih ini lebih apa, bluesnya ada melodinya kan lebih ini kan, rock and roll Rolling Stone gitu ya, ada bluesnya, disebut blues ya, rock and roll masuk, memang rock and roll blues. Kalau Beatles memang rock and roll gospel, memang musiknya memang udah kategorinya gospel kalau The Beatles gitu. Cuman yang nama seni nggak bisa ditahan, meskipun awalnya Rolling Stone emang dikhususkan untuk hanya mengaransemen, jadi mengolah nih
saya punya nih mentahannya begini, jeepnya buka kresek rar gitu ya, jeep di win jeep dibuka dibuka diekstrak jadi ya diekstrak. Itu kerjaannya The Rolling Stone. Setelah gitu yang kurangnya dibuang, diaransemen lagi sama The Beatles, jadilah sebuah karya ya kayak Lucky in the Star Looking in the Looking in the Star star with diamond, Lucy in the star, ya, Looking in the star itu, While My Guitar, Looking in the Ticket to sky, Ride, ya. itu kan berasal dari ekspresi diri, pemberontakan diri dengan apa di ke apa di sepertikan seperti Ticket to Ride, saya ingin kabur dari ini. Sebenarnya dia itu diambil dari apa sih kekesalan hidupnya gitu. Dia tuangkan dalam sebuah lagu, jadilah karya begitu. Jadi memang kemurniannya itu, nah itulah yang menginspirasi Kurt Cobain. Makanya Kurt Cobain dia menolak, jadi timbul aliran grand, dia menolak manajerial, pengaturan, begini Jadi settingan vandalisme, pengaturan. Dia pengen seni itu seni aja, murni pure gitu, mengalir tetap begitu saja. Makanya nggak heran saya kalau tiap konsernya itu Kurt ngancurin. Cobain unik, musiknya unik Kurt Cobain karena dia ya memang apa inspirasinya ya memang dari Lennon juga gitu. Satu aliran lah, kasih hidupnya nggak jauh beda lah sama. Nah yang saya heran tuh di sekarang ini belum ada revolusi musik setelah grunge, nggak ada lagi. Ada lagi ya, belum ada lagi terakhir grunge. Setelah dari zaman Elvis Presley, kalau Bob Dylan, Jimi Hendrix itu mah, Eric Clapton itu mah cuman cabang-cabang aja, cabang-cabang sama-sama aja lah begitu. Tapi yang benar-benar pure murni, pure mengalir flow dari pikiran dia lihat satu pohon langsung dibikin lagu bisa gitu. Ya cuman The Beatles sama Kurt Cobain. Setelah Kurt Cobain muncullah sekarang masa vakum, tidak belum ada lagi. Foo Fighter mencoba, tapi yang namanya seni itu nggak bisa ditiru dengan akal. Foo Fighter gagal, Silverchair gagal. Dia berusaha yang menarik dari, kalau dia kan penggemar berat. Kalau industri dari Inggris sendiri, dari Blur misalnya, Oasis, kalau itu kan itu tetap cabang dari The Beatles. ya cabang-cabang juga ya penggemar ini. Cuman dia lebih kepada tuntutan penggemar begitu. Jadi tetap bagi saya tuh yang pure, benar-benar pure tuh cuman The Beatles. Daripada selebihnya tuh sepengetahuan saya hanya memenuhi tuntutan penggemar, fans ya, tuntutan penggemar. Jadi kadar seninya tuh tidak 100% murni. Cuman dua itu yang sampai sekarang tidak tergantikan, Kurt Cobain, John Lennon, The Beatles. Dua itu ya itu saya pendapat lah asli itu, soalnya mereka berdua itu merupakan suara generasi gitu bukan suara generasi revolusional dalam bidang industri musik. Bukan ini dari generasinya itu adalah
ya suara generasi gitu, jadi mereka dari generasi mereka itu dia vokalnya Oh, gitu. ya mewakili Yang generasinya, mewakili generasinya itu mereka gitu. representasi ya. Representatifnya dia gitu, mereka berdua John Lennon dengan Kurt Cobain gitu. Cuma mereka berdua yang jadi apa motornya gitu dari generasinya gitu, dari eranya cuma mereka berdua lah. Dan bukti bahwa seni itu memang memang tidak bisa ditiru, tidak ada yang bisa meniru. Memirip-miripkan mungkin bisa, tapi meniru tuh karena Gladiator ya. semua nggak ada yang dalam sejarah, nggak ada yang bisa. Ya. Jadi memang nggak bisa di dalam pikiran, dari hati gitu. Walaupun grunge dengan ada Pearl Jam, ada Soundgarden dengan yang lain, tetap suara generasinya ya Kurt Cobain nggak akan lepas gitu dari Kurt Cobain, dari Nirvana kan, walaupun ada band-band grunge yang sama legendarinya lah gitu, bukan sama lah, apa ya, merupakan legenda juga Eddie Vedder lah misalnya, apa dari Soundgarden Chris Cornell gitu, tapi tetap tidak akan bisa, tidak akan terlepas dari Kurt Cobain, dari nama Kurt Cobain gitu. Danny Stanley ya, dari Alice in Chains. Ya kalau memang seni bisa diplagiat atau ya sederhananya dijiplak, Nirvana nggak bakal bubar. Mungkin Chris Novelis atau Deep Rock masih bisa mempertahankan Nirvana, tapi karena jiwa seninya ada di Kurt Cobain, hilang. begitu Kurt Cobain nggak ada, nggak bisa dia menciptakan satu karya musik aja, padahal sederhana, klipnya cuma 2, tapi karena berasa, kalau yang pure tuh pasti enak lah keterima sama fans. Sampai ya hal yang terjadi sama di generasi sebelumnya, John Lennon, Kurt Cobain dikabarkan meskipun ternyata banyak kontradiksi, bunuh diri, ada pistol, tapi posisi pistolnya berbeda begini sampai saking ngefansnya ikut-ikutan tuh fansnya begitu, Walaupun saking menjiwai. Karena dari jiwa tuh dia pasti akan mencari frekuensi yang sama, pasti walaupun ke jiwa lagi. ada selang apa punk gitu, warna punk dari psychedelic lah, bisa era psychedelic rock and roll gospel gitu, ke grunge kan ada jeda punk gitu yang dimotori sama apa Sid Vicious. Itu kan juga merupakan sebuah apa fenomena juga kan, musik punk ya, juga, musik underground ya, musik underground ya, termasuk aliran turunan-turunannya ya. dia kan sebenarnya musik punk itu kan buat melawan hegemoni John Lennon sebenarnya, yang ibaratkan emang kalau kasarnya zaman sekarang dibilang mendayu-dayu lah, yang pasti anjing di Beatles anjing musiknya mendayu-dayu lah, lawan gitu sama si Sid Vicious ini dengan Josh Drummer The Clash gitu. Kurt Cobain juga kan dia mengakui bahwa dia juga sangat menggemari The Clash sama Sex Pistols. Ya mungkin ada beberapa hal, tapi kan kita bicara substansi musik ya, Jadi kan punk juga jadi ya, kalau substansi juga kan punk juga jadi apa namanya, warna baru dari industri musik itu sendiri. Dari rock and roll ke punk itu kan lumayan timpang juga ya. Tapi kan fakta yang sampai sekarang yang nggak mati apa ya, yang murni itu. Tapi kalau punk itu murni bukan? Punk tuh bentuk pemberontakan dari satu aliran anti kemapanan, anti ke Kan tapi grunge dia juga itu agak kemapanan, ngambil dari punk itu sebenarnya grunge juga kan. sebetulnya yang pure tuh justru grunge, apa sih ya, pelopornya ke Cobain, itu pure, dia dari kehidupan keluarga begini mengenal musik apa sendiri, sampai dia tanpa menyetem satu pet satu ini dia bisa bermusik
karena dia memakai jiwa. Jadi sambil merem dia bisa. Beda sama musisi-musisi yang sekolah di sini, Ya. sekolah di sini harus Nanti kan ya ibaratkan juga si para musisinya pang itu juga kan dia bukan orang-orang terdidik, bukan terdidik lah, nggak sekolah juga, dia mereka juga ya selengean gitu kan, perakan lah gitu. Dari penampilan juga kan terlihat. ya, tapi pak indikatornya bisa melihat dari fansnya sampai sekarang bagaimana. Kurt Cobain masih Ya. semua masih mengakui keartisannya, artnya seninya, seni musiknya masih diakui. Bahkan John Lennon ya jangan bicaralah, masa itu pasti diakui. Bahkan sampai sekarang dari anak muda usia tua menikmati musiknya sampai sekarang. Jadi nggak usah, jadi kita tahu yang pure, yang campur tangan, yang diatur-atur gitu bakal ketahuan gitu. Jadi kalau seni ya nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direka-reka gitu. Terbukti cuman 2 itu yang masih saya legenda lah, mungkin legenda. saya masih mengagumi Kurt Cobain, masih mengagumi John Lennon. Kurt Cobain saya masih dengar tuh, kok ini bisa begini, kok ini bisa begini. Yeah. Padahal itu murni tanpa settingan berpikir, tanpa diatur oleh seorang tanpa diatur oleh apalah manajernya harus begini harus begini. Tapi kok musiknya malah tambah enak gitu. Dalam misalnya Nirvana di Insecticide, loh kok ini lain daripada yang lain itu. Mungkin kalau dari punk mungkin ada Friday I'm in Love ya. Oh, The Cure. Mungkin satu dua ya, itu mungkin contoh ya. Mungkin 1-2 booming, Green Day tiba-tiba mati. Kan terlihat itu kan satu karya yang dipikirkan. Mungkin gini ya, mungkin di era di era my senior ini kan generasi 90-an, dia apa image-nya Kurt Cobain waktu era 90-an apa namanya itu Hive, maskot lah ya dari 90-an kan, di suara generasi itu. Tapi lah mau kan sedangkan di era 90-an punk diwakili sama Green Day nggak bisa nutup si kepopuleran si Grunge ini kan. Dari 90-an juga ada Green Day, ada Rancid dan Efek, tapi tetap tidak bisa itu mengalahkan lah ibaratnya, menutup si meskipun pada waktu itu adanya konflik Guns N' Roses and Kurt Cobain, padahal ucapan Axl Rose tuh saya sangat menyukai lagu kamu itu tulus ke Kurt Cobain. Axl Rose sendiri yang langsung ngomong begitu. Entah kenapa Kurt Cobain waktu itu, karena dia ya namanya orang nggak ada yang sempurna, dia terjerumus ke dunia heroin, morfin. Akhirnya ya sarafnya menangkapnya beda, akhirnya ya bisa terjadi saling menjelekan gitu generasi apa ya. Padahal Exodus terang-terangan begitu munculnya Nirvana dia langsung mengagumi karena kemurnian warna musiknya tuh benar-benar bukan hasil dari berpikir, tapi hasil dari jiwa langsung mengalir. Musik of show, bukan musik for show, bukan musik for sale gitu.
yo betul. Nah, itulah makanya sampai sekarang Nirvana kalau The Beatles nggak usah diceritain lah ya. Kalau The Beatles Nirvana nggak ada tuh yang belum ada tandingannya sampai sekarang belum juga ada, Pak, ya. malah yang menggantikan pun Belum nggak ada yang mampu, tong nggak ada yang tong bisa, nggak ada yang tongkat mampu. kepemimpinan tongkat kepemimpinan grunge pun dari ya ngomongin genre lah ya ini, tongkat kepemimpinan grunge pun masih belum gitu ya, dari mau ke Pearl Jam atau mau ke Silverchair Ya, warnanya nggak kena. nggak, warnanya nggak kena gitu. Mungkin segitu dulu video kali ini, ngomongin tentang revolusi musik dari era ke era, siapakah atau genre apakah yang masuk ke jiwa dari viewer. Itu sebenarnya terserah viewer aja sih, kita mah nggak menghalangi, mau Yang masuk diambil, yang tidak masuk ya. mau suka kangen band juga itu terserah. Kita mah nggak ngatur-ngatur, tapi selera musik kan masing-masing gitu. Tapi kalau kita berdua mah selera musiknya ya lumayan cukup rada tinggi. Bisa bilang Ya begitu. kita mah cuman apa sih omongan-omongan secangkir kopi lah Ya, gitu. ngomong gitu doang lah. Oke, lanjut aja nanti di video selanjutnya. Ciao. Part 2, part